Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum, hello friend, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi nih bersama aku Nelly. Seperti biasanya ya, aku bakalan merespon video. Dan judul video kali ini ada orang Korea takjub dengan kehidupan di Indonesia. Wow, kira-kira kok bisa takjub sih sama kehidupan orang Indonesia? Kira-kira kehidupan yang mana nih ya? Orang Korea ini bangga loh dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, itu dia ya guys. Tapi sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat mampir channel aku, makasih banyak. Aku doain semoga teman-teman diberikan rezeki yang melimpah ruah guys, yang pastinya kesehatan dan juga panjang umur. Oke, kali ini kita lihat dulu dari videonya. Kita lihat ya. Banyak makanan yang bukan aneh sih, baru pertama kali dengar gitu namanya. Oh, makanan berarti kuliner ya, kuliner yang dari pertama-tama orang Indonesia itu sangat baik. Oke, untuk video originalnya teman-teman boleh mampir di channel catatan ini. Halo sahabat Citizen. Halo. Korea Selatan adalah salah satu negara yang dekat di hati masyarakat Indonesia. Ya, K-pop. Musik K-pop benar-benar booming banget di Indonesia ya. Musik K-pop, drama Korea, Yes. bahkan Ini produk drama Korea deh kecantikan ya. di negara ginseng tersebut membuat masyarakat Indonesia merasa Bengkak. menjadi salah satu dari bagiannya. Penggemar K-pop di Indonesia sangat banyak. Membludak. Bahkan banyak orang Indonesia yang rela menunggu drama Korea kesayangannya Iya. tayang. Sama aku juga yang ongoing. Oh, Kim Woo Bin sama Apa Park yang Shin ada di Hye. benak orang Korea saat berada di Indonesia? Iya. Aku salah satu pecinta drama Korea juga Salah guys. seorang soalnya. YouTuber asal Korea Selatan yang pernah ke Indonesia merasa terheran-heran dengan kehidupan di Indonesia. Dikarenakan memiliki banyak sekali perbedaan antara Indonesia dan Korea Selatan. Jelas lah ya. Masjid Istiqlal. Orang Korea takjub Indonesia memiliki banyak suku dan bahasa di setiap daerahnya. Ya, sampai orang Indonesia itu sendiri nggak hafal ya Sedangkan di beberapa Korea hanya bahasa memiliki daerahnya. satu bahasa. Indonesia memang sangatlah kaya, termasuk akan suku dan bahasanya. Bahkan di setiap daerahnya memiliki bahasa daerah masing-masing yang digunakan untuk berkomunikasi. Benar-benar. Namun bahasa nasionalnya tetap bahasa Indonesia. Di Korea Selatan hanya memiliki satu bahasa. Mereka tidak memiliki bahasa daerah. Oh. Orang Korea Selatan berkomunikasi dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa Korea. Ya, kayak kita ya. Di Indonesia, ada delivery service hanya dalam satu akun seperti Grab dan Gojek. Sedangkan di Korea Selatan tidak ada. Orang Korea kaget ketika di Indonesia sangat dimudahkan dengan adanya delivery service yang dapat dilakukan hanya dalam satu aplikasi saja. Memesan makanan, bersih-bersih rumah, mengantarkan paket, dan mengantarkan orang membuat di Indonesia semakin dimudahkan di kesehariannya. Sedangkan di Korea tidak ada delivery service. Dalam kesehariannya dikerjakan sendiri oleh mereka. Oh, saya sih. Orang Indonesia ramah dan mudah senyum meskipun tidak kenal. Ya sih, betul juga. Sedangkan di Korea Selatan tidak akan menyapa atau tersenyum jika tidak kenal. Orang Indonesia memang terkenal dengan keramahannya. Identitasnya diri itu. Dalam konten YouTube orang Korea tersebut, mereka merasa sangat bangga dengan Indonesia karena orang Indonesia meskipun tidak mengenal seseorang yang dilihatnya, mereka akan menyapa atau tersenyum. Hal tersebut yang membuat orang Korea takjub, karena di Korea tidak pernah menyapa, apalagi tersenyum dengan orang yang tidak mereka kenal. Jadi cuek-cuek aja gitu ya. Orang Korea Selatan kaget sering mendengar suara azan di Indonesia. Why? Dengan penduduk mayoritas beragama Islam di Indonesia,
membuat tidak asing dengan suara azan yang dikumandangkan. Ya jelas. Indonesia kan emang mayoritasnya muslim ya. Azan di mana-mana. Tuh. Udah benar itu. Loh, aku baru tahu ternyata di Korea itu cuma ada satu bahasa ya, bahasa Korea. Nggak kayak di antara kita. Daerah ini pula bahasanya, daerah ini pula bahasanya, sampai orang warga Indonesia itu aja nggak pada hafal bahasa daerah orang lain gitu ya. Udah gila. Berbeda dengan di Korea, kaum muslim adalah kaum minoritas, sehingga sangat jarang bahkan hampir tidak pernah mendengar suara azan setiap saat. Jika orang Korea datang ke Indonesia, mereka sering kaget mendengar suara azan. Bahkan menurut penuturan dalam channel YouTube-nya, mereka sering terbangun dari tidur karena kaget mendengar suara azan. Orang Korea Selatan merasa aneh ketika ke toilet Indonesia karena tidak ada tisu toilet. Orang Korea Selatan yang datang ke Indonesia sering merasa aneh dan risih dengan toilet di Indonesia. Mereka jarang menemukan tisu toilet dan membuat bingung cara bersih-bersih setelah buang air. Memang di Indonesia masyarakatnya sudah terbiasa membersihkan diri dengan air. Orang Korea Selatan yang sudah berkali-kali datang ke Indonesia biasanya selalu membawa tisu ketika akan pergi keluar. Di Indonesia lebih banyak berkeliaran kucing di jalan dibandingkan anjing. Ya benar. Sedangkan di Korea Selatan lebih banyak anjing yang berkeliaran. Di Korea banyak anjing yang berkeliaran di jalanan dibandingkan kucing. Sedangkan di Indonesia, kucing memang sangat biasa jika berlalu lalang di tempat umum, apalagi di pasar. Mengapa bukan anjing? Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang mana menganggap bahwa air liur anjing adalah najis. Namun beberapa daerah yang ada di Indonesia dengan mayoritas non-muslim, babi dan anjing liar juga ada. Korea Selatan heran dengan kebiasaan orang Indonesia yang suka bermain atau menginap di rumah teman. Aneh ya? Sedangkan di Korea jarang ada orang lain di rumahnya. Oh, berarti teman cuma di Keramahan luaran orang aja ya. Indonesia juga bisa dilihat dengan cara orang memperlakukan teman atau tetangga yang tidak satu saudara dengan kita. Di Indonesia, ajakan kepada teman atau tetangga untuk ke rumahnya sangatlah biasa, bahkan mengajak untuk menginap. Hal tersebut hanya berlaku bagi sesama jenis saja. Sedangkan di Korea, mengajak teman untuk bermain atau menginap di rumahnya sangat jarang dilakukan karena privasi. Nah, privacy, lagi-lagi privacy. Di Indonesia banyak pengendara motor dan mobil. Sedangkan di Korea lebih Yang menjadi banyak orang macet, berjalan kaki dan transportasi umum. Jalanan di kota-kota besar Indonesia sangatlah padat, bahkan sering terjadi kemacetan. Karena pengguna jalan kebanyakan adalah pengendara motor dan mobil. Sedangkan di Korea Selatan, banyak penduduknya yang berjalan dan memakai transportasi umum seperti kereta bawah tanah. Nah, aku suka nih kalian bagian ini ya. Restoran ayam Indonesia menawarkan ayam dengan nasinya, sedangkan di Korea hanya menawarkan ayam tanpa ada nasi. Budaya orang Indonesia, belum makan jika belum makan nasi. Ya benar. Hal tersebut juga berlaku di Korea. Tetapi yang membedakan adalah restoran yang sama berbeda tempat, maka berbeda pula budayanya. Jika restoran di Korea hanya menjual ayam goreng saja, di Indonesia ayam goreng lengkap disajikan dengan nasi. Wah, geprek bensu. Nah, meskipun memiliki banyak perbedaan, banyak orang Indonesia yang mencintai negara Korea Selatan, dan banyak orang Korea yang ingin pergi ke Indonesia. Ya benar-benar. Itu yang bikin penasaran itu, makanya kayak gitu ya. Kita penasaran dengan negara lain dan orang di sana pun penasaran dengan negara kita. Itu sih biasa, bener. Tapi ini yang nyangkut banget di pikiran aku nih, bahasa. Aku baru tahu nih kalau di Korea tuh cuma ada bahasa Korea doang, nggak kayak negara kita nih.
bahasanya tuh banyak banget bahasa daerahnya ya, sampai nggak hafal. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye.